Calon pemain naturalisasi baru Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia di bulan Juni? Ini faktanya. PSSI terus gencar mencari pemain keturunan demi dijadikan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Akan hadapi Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu upaya PSSI ialah mencari pemain naturalisasi baru untuk Indonesia. Miliano Jonathans merupakan salah satu nama pemain keturunan yang dirumorkan akan jalani proses naturalisasi. Namun, apakah Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia pada laga kontra Tiongkok, 5 Juni 2025, nanti? Miliano Jonathans merupakan seorang pemain muda berusia 21 tahun kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Dengan tinggi 1,78 meter, Miliano Jonathans selalu menjadi andalan di posisinya, yaitu sayap kanan. Bergabung dengan FC Utrecht pada 1 Januari 2025 lalu, Miliano Jonathans kini memiliki nilai pasar sebesar 15,64 miliar rupiah. Bermain di divisi utama Liga Belanda, pemain keturunan Indonesia ini tampil menawan meski belum mencetak satu gol pun. Usai laga kontra Bahrain, 25 Maret 2025, rumor proses naturalisasi dari Miliano Jonathans akan segera digelar, semakin menguat. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar resmi dari PSSI tentang update proses naturalisasi dari pemain keturunan yang satu ini. Meski, calon pemain naturalisasi baru ini bisa segera diproses, namun PSSI belum juga memberikan update resmi terkait Miliano Jonathans. Lewat halaman resmi Bola Sport, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI, menyatakan jika pihaknya belum berkomunikasi dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Kabar ini tentunya sudah cukup menjadi jawaban mutlak untuk para penggemar timnas Indonesia yang menunggu kehadiran pemain keturunan ini. Proses naturalisasi dari Miliano Jonathans terbukti belum dimulai dan tidak bisa menjadi jaminan akan debut bersama timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Meski begitu, kehadiran Miliano Jonathans jika benar-benar akan menjadi pemain naturalisasi baru Indonesia, tentunya akan memberikan dampak yang besar. Berduet dengan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni di lini depan akan menjadi solusi penyerangan baru timnas Indonesia dari sektor sayap. Dengan begitu, Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak taktik untuk timnas Indonesia. Namun berharap terlalu tinggi tidaklah baik. Sebagai solusinya, tetap update kabar pemain keturunan ini lewat PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mengapa demikian? Exco PSSI, Arya Sinulinga bertanya kepada Patrick Kluivert terkait keinginan menaturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengetatkan syarat menaturalisasi pemain, klub tidak boleh lagi merekomendasikan. Sekarang, Menpora hanya menerima permintaan dari PSSI. Sebelumnya, klub minta naturalisasi pemain, sekarang, harus PSSI yang minta dan alasannya harus kuat, ujar Arya. Lalu, pemain yang dinaturalisasi ini, berapa lama bisa membela timnas Indonesia? Kriteria Patrick juga sangat ketat, lanjutnya. Coach Patrick hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa untuk timnas Indonesia, jelas Arya. Menyoal pemain keturunan yang dinaturalisasi harus berkancah dari Eropa, Arya mengungkapkan bahwa syarat dari Patrick Kluivert itu tidak dapat ditawar. Saya tanya, kenapa harus begitu? Kan pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana. Dia bilang inginnya pemain yang bermain di Eropa, dia sudah punya kriteria ketat, papar Arya. Sementara itu, PSSI masih mencari calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Kandidatnya adalah Pascal Struijk, Tristan Goijer, Tijani Noslin, Miliano Jonathans dan Jaye Banel. PSSI sebenarnya memprioritaskan Jairo, namun, masih ada yang kurang di berkas. Oleh karena itu, PSSI beralih ke Miliano Jonathans dan Pascal Struijk. Kluivert direncanakan akan berkomunikasi dengan penyerang FC Utrecht di Liga Belanda itu membahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya.
Tentunya, 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan, mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026. 2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal THYW. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya, hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin, lanjutnya. Erick berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi, saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih, rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja tapi jangan hancurkan impian, kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim, tutupnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mendapatkan anggaran terbesar dari kementeriannya. Sebab, mereka mematok target meloloskan timnas Indonesia, dari skuad junior sampai skuad senior, ke Piala Dunia. Hal ini dinyatakan Dito dalam acara penandatangan perjanjian kerjasama, PKS, antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dengan induk organisasi cabang olahraga, IOCO, dalam rangka pemusatan latihan nasional, Pelatnas, 2025 dan penyelenggaraan kejuaraan dunia panjat tebing dan water surfing League 2025 di Jakarta, Senin, 14 April 2025. PSSI mendapatkan Rp199,7 miliar dari total Rp420,2 miliar yang dikucurkan Kemenpora untuk 13 cabang olahraga. Dito menjelaskan sepak bola merupakan cabur yang strategis yang berpotensi tinggi mengangkat prestasi olahraga Indonesia. Anggaran ini akan digunakan PSSI untuk program pembinaan usia muda, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Pemerintah memberi perhatian kepada PSSI melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Target kita jelas lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah, tim U17 telah mencatat sejarah dan ini harus terus kita dorong, kata Dito seperti yang dilansir Antara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun olahraga nasional, termasuk sepak bola. Ia pun menyatakan bahwa sejak awal pihaknya transparan dalam menyampaikan program-program PSSI. Ia juga menyebut PSSI mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenpora dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, jadi, pendanaan pun kami publikasikan secara transparan, kami akomodir, kami buka semua, katanya. Erick menjelaskan pihaknya juga mencari sumber pendanaan dari pihak swasta dengan total yang terkumpul senilai hampir Rp450 miliar. Ia menegaskan PSSI bertanggung jawab atas semua dana yang terkumpul melalui upaya peningkatan prestasi sepak bola yang telah menunjukkan hasil. Ini yang kami juga sampaikan, tentu sejalan dengan prestasinya sendiri, jadi bukan hanya dananya, tapi prestasinya pun juga ada, pungkas Erick. Bukan Tristan Goijer, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata inginkan pemain ini untuk dinaturalisasi.
Fans timnas Indonesia dihebohkan dengan kabar yang menyebut PSSI sedang memburu Tristan Goijzer untuk dinaturalisasi. Kabar akan bergabungnya Tristan Goijzer bersama timnas Indonesia disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Denie van Laar. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijzer dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung. Goijzer baru-baru ini memberitahu Enam bahwa ia memiliki perasaan hangat terhadap negara tersebut, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah, tulis Denie van Laar via X. Nama Tristan Goijzer memang sudah lama digadang-gadang bakal menjadi incaran PSSI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini dinilai layak bergabung karena memiliki kualitas yang luar biasa selama bermain di Liga Belanda. Pemain Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PSV Zwolle ini bisa bermain 4 posisi sekaligus di lini belakang. Hal ini bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu, Tristan Goijzer menyatakan bahwa selalu menghormati timnas Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bergabung. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Meski demikian, Patrick Kluivert ternyata memiliki satu pemain yang sangat ingin dinaturalisasi tetapi belum terwujud. Sosok tersebut adalah Pascal Stuici yang saat ini memperkuat Leeds United di Champions Inggris. Hal ini diungkapkan oleh Patrick Kluivert saat ditanya wartawan saat dirinya berada di Belanda. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa dinaturalisasi, kata Kluivert pada media Belanda, Nieuwsblad. Saya sedang sibuk dengan itu, waktu itu ada Jairo Riedewald, namun sedikit sulit, sekarang prioritas kami ada pada Pascal Struijk, sambung Patrick Kluivert. Jika semua berjalan dengan apa yang kita rencanakan, kami ingin menaturalisasi secepat mungkin, tegasnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI akan terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, peluang lolos Piala Dunia 2026 kan semakin lebar, nah Pak Ketum ingin kita tambah pemain grade A, ujar Arya dikutip dari Antara. Jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang, lanjutnya. Arya juga menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbu pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak, dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Coach Patrick, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Justru akhir-akhir ini Coach Patrick sendiri yang merekomendasikan nama-nama pemain baru, tambahnya. Kemungkinan untuk sekarang kita akan proses lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, untuk jumlah lihat saja nanti, tegas Arya Sinulinga. Media Malaysia, makan bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan nama tambahan untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum, kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin,
tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi, Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan, namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan. Kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 hingga 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas, PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan satu pemain berdarah Indonesia yang rumornya adalah Mauro Zijlstra. Sekarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Rumor naturalisasi baru, mungkin nanti, kita selesaikan dulu yang ada. Kalau sudah selesai kita kebut lagi, tegas Erick Thohir. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan imbangi Jepang dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Cina dan Jepang, saya rasa Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik di pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Jika Indonesia menambah pemain naturalisasi baru, maka kekuatan itu akan semakin sempurna, lanjut Thairat Sport. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Cina dan Jepang. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Cina dan Jepang juga merupakan tim yang sangat bagus, Jepang belum terkalahkan, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Manchester United akan melawan ASEAN All Stars dalam turnya ke Malaysia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, diharapkan ikut dan jadi kapten melawan Setan Merah. Manchester United akan menggelar tur pramusim ke Malaysia pada 28 Mei mendatang.
Skuad Ruben Amorim akan melawan tim ASEAN All-Star di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Skuad ASEAN All-Star saat ini belum jelas. Namun, AFF memastikan skuadnya berasal dari 12 anggota AFF, yang akan dipimpin pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Situasi itu memunculkan nama Jay Itzes. Bek timnas Indonesia itu diharapkan bisa ikut main, bahkan memimpin tim ASEAN All-Stars melawan raksasa Premier League itu. Pakar sepak bola Astro Arena, KS Sundaresan, menilai Jay Itzes cocok memimpin ASEAN All-Stars. Menurutnya, dibutuhkan pemain berkelas dunia untuk mengadang penyerang Manchester United. Jay Itzes saat ini memang bermain di Serie A bersama Venezia. Musim ini, Jay Itzes banyak melawan penyerang top di Serie A. Di timnas Indonesia, Jay Itzes juga sudah didapuk menjadi kapten. Jay Itzes bisa memimpin tim Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Jay Itzes bisa bermain di klub ASEAN All-Stars saat melawan Manchester United? Baik, kita nantikan. Profil Givay Roreat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givay Roreat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Givay Roreat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givay belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givay Roreat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givay Roreat. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givay Roreat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givay sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givay Roreat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda?